Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yazidu fi mulki hamdul hamidin wa la yankusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah la tadurruhu ma'siyatu man 'asa wa la tanfa'hu ta'atu man 'ata. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun yarhamni wa yarhamukumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Nikmatul iman wal Islam, terlebih lagi nikmat taufik wal hidayah. Sehingga Allah ringankan langkah kita menuju Masjid As-Sa'adah Pol Tangen dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat fardu Jumat yang tidak sah kecuali harus dengan berjamaah. Dan tentunya mudah-mudahan doa kita, harapan kita, langkah kita, ibadah kita dikabul, terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kesempurnaan Jumat kita adalah bila mana khatib ada di mimbar maka dilarang berbicara. May yatakalam faqad laga, barang siapa bicara ketika khatib di mimbar sungguh dia telah lalai. Waman laga fala jum'atalah, barang siapa yang lalai maka tidak sempurna salat Jumatnya. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah, selanjutnya khatib mengajak marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan, wastinabi nawahihi, dan menjauhkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang singkat ini marilah kita merenungkan, mengkaji daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang barangkali sering kita dengar. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat melainkan sehingga ditanya 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnahu, akan ditanya tentang umur kita, kesehatan kita selama di dunia. Fima afnahu, untuk apa dihabiskan umur kita? Karena umruka ra'su malika, umur kita adalah modal utama di dalam kehidupan kita. Umruka sa'ah faj'alha ta'ah, umur kita adalah sesaat, maka jadikan umur tadi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, khairun nas man ta'ala amruhu wa hasuna amalahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dan baik bagus amalnya. Sebaliknya wa syarrun nas man ta'ala amruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah umurnya panjang namun buruk di dalam amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada nasihat yang sangat indah
di mana bila kita renungkan maka akan membuat kita berpikir dan berpikir. Ya man bidunya istaghfal, wahai orang yang selalu sibuk dengan dunia. Qad gharatkum tulul amal, sungguh telah membuat kalian lalai, terlena, panjang angan-angan, panjang cita-cita. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah senantiasa Anda akan senantiasa lupa dan terlena? Hatta dana minhul ajal, sementara ajal sudah dekat. Ja'al mautu bagdatan wal qabru sundukul amal. Kematian datang kadang-kadang secara tiba-tiba. Dan kuburan adalah tempat penyimpanan amal kita. Ketika kita sholat jamaah, kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, 2 rakaat qobliyah ba'diyah yang kelihatannya ringan, itu nanti ketika di alam kubur akan kita lihat betapa besarnya pahala yang ada. Sholat subuh jamaah, bahkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum sholat subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Itu semua akan kita lihat, kita fahami. Wal qabru sundukul amal, setelah masuk dalam kuburan akan terlihat simpanan amal-amal kita. Dan sholat jamaah kita, ada hadis bahwa untuk orang-orang yang munafik itu sangat berat sekali, terutama sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Oleh karena itu bahwa umur kita yang ada, hendaknya kita perhatikan, jangan sampai kita terlena dan terlena. Kemudian yang kedua, an ilmihi fima fa'al, akan ditanya tentang ilmu kita. Untuk apa diamalkan? Apakah diamalkan atau tidak? Kita faham bagaimana fadilah keutamaan mengaji, hadir dalam majelis ilmu. Kita tahu tentang keutamaan sedekah. Kita paham keutamaan sholat subuh jamaah, sholat isya jamaah, dan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Apa kita mengamalkan atau tidak? Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Bila mana engkau melihat seorang yang melazimkan hadir ke masjid, maka saksikanlah dia termasuk orang-orang yang beriman. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, akan ditanya tentang harta kita, dari mana didapatkan, halal ataupun haram. Jangan sampai ketika kita berdagang ada hal-hal yang barangkali kita curang di dalamnya, entah pedagang, entah di kantor dan seterusnya. Min aina iktasabahu, dari mana didapatkan hartanya, halal atau haram, wa fima anfaqahu, dan dikemanakan dalam menginfakkan harta tadi. Halaluhu hisabun, yang halal akan dihisab. Wa haramuhu iqabun, adapun yang haram tidak dihisab lagi. Langsung wa haramuhu iqabun, harta yang didapat daripada yang haram langsung sesaan. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, an jismihi fima ablahu, akan ditanya kesehatan kita, badan kita dihabiskan untuk apa? Berapa banyak ketika kita lewat di jalan-jalan malam Jumat yang mereka usianya barangkali sudah 40 tahun, 50 tahun. Mereka masih asik main kerambol, main gable pada malam Jumat. Kita lihat berapa banyak. Artinya umurnya habis dalam keadaan sia-sia. Badan yang sehat, keker, badannya yang Masya Allah, namun tidak gunakan untuk dalam ketaatan kepada Ta'ala, tidak untuk menjalankan sholat, tidak untuk menjalankan sholat jamaah. Dan ini banyak kita saksikan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah pelihara diri kita, agar senantiasa Allah mudahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendek kata bahwa di dalam kehidupan ini akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Karena sebagus apapun, seempuk apapun pakaian seseorang, pakaian yang terakhir nanti adalah kain kafan.
semewah apapun kendaraan seseorang yang ada di dunia ini, maka kendaraan yang terakhir adalah keranda dengan AC alami yang diangkat rodanya oleh saudara-saudara kita. Kemudian sebagus apapun istana seseorang yang ada, seindah apapun istana seseorang, maka istana yang terakhir adalah komplek Kober Indah, yang mana kendaraannya adalah keranda tadi. Kemudian setinggi apapun titel seseorang, maka titel yang terakhir adalah titel almarhum ataupun almarhumah. Oleh karena itu, hendaknya dengan merenungkan hadis tadi, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan kemampuan untuk menggunakan sisa umur kita, sehingga ketika mendapat titel yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalah minna wa minkum tilawatu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil basar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil ghurar mattasalat aynun bin nadhar wa udhun min khabar min yawmina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amanaha anhu wa hadhar. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Waradallah an arba'atil khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma farid an umat sayyidina Muhammad. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulil sama. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil ahwal muslimin ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Bihaqqi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.